Assalamualaikum. Saatnya kita staycation lagi nih bareng ayah, ibu, dan Alesa. Kali ini kita mau staycationnya ke villa nih, namanya Villa Delara. Untuk lokasinya ada di Tugu Utara, Cisarua, Puncak Bogor. Villa Delara ini menurut aku cukup unik loh, karena bangunannya tuh lumayan agak vintage ya. Tapi desain interiornya tuh menarik banget. Karena mereka tuh terinspirasi dari desain-desain yang ada di Pinterest nih. Kalian tahu kan kalau desain-desain yang di Pinterest itu lucu-lucu sih menurut aku dan estetik banget. Dan gak cuman itu, karena nuansa warnanya itu dia pakai warna earth tone gitu. Jadi semakin terasa hangat dan homey banget. Jadi kalau kalian staycation di sini pasti nyaman banget. Lalu untuk aksesnya tuh mudah banget. Tapi agak tricky nih menurut aku, karena ini tuh lokasinya bisa masuk lewat KFC Tugu Utara. Jadi kalau kalian mau kesini, menurut aku nih, kalian titikin lokasinya dulu ke KFC. Jadi nanti kalau udah deket nih, kalian bakalan masuk ke gang yang masuk ke KFC itu. Jadi di depan KFC ini kan ada jalan menuju ke arah belakang KFC kompleknya gitu nih. Karena kalau kalian pakai Google Maps-nya ngarahin langsung ke Villa Delara, itu tuh bakalan diarahin ke jalan yang beda. Karena kebetulan aku berangkat kan 2 kendaraan, teman aku langsung nitik ke arah Villa Delara dan diarahinnya masuk ke gang yang ujungnya tuh buntu gitu. Jadi kalau kalian mau kesini, yang pertama titiknya di KFC dulu. Nanti kalau udah sampai KFC, kalian masuk ke gang itu, nanti kalian baru bisa titikin lagi ke Villa Delara. Menurut aku sih kalau kayak gitu bisa lebih akurat dibandingkan kalian kalau langsung titiknya tuh ke Villa Delara. Nanti takut diarahin ke jalan yang buntu lagi kalau bawa kendaraan roda 4. Lalu kalau untuk akses jalan pas masuk ke gang itu lumayan lancar. Lumayan bagus maksudnya, tapi nanti ada beberapa titik yang emang jalanannya agak rusak juga. Tapi kalau untuk jalanannya cukup 2 mobil atau enggak, kayaknya sih kemungkinan bakalan bergantian jalannya. Lalu kalau untuk dari KFC Tugu Puncak ke Villa Delara itu jauh atau enggak sih? Sekitar 1,5 km gitu ya, paling menghabiskan 6-10 menit lah pokoknya nyampe. Dan ini tuh pertama kalinya aku masuk ke gang yang di dekat KFC itu, dan nggak tahu juga sih kalau di sini ternyata ya lumayan banyak villa-villa besar juga, tapi nggak tahu sih ini sebenarnya pakai atau enggak sih villa-villanya, karena ya nggak terlalu rame juga ternyata akses masuk ke dalam sini tuh. Dan ini nih jalan yang aku maksud, nggak terlalu mulus juga, tapi nggak terlalu yang parah-parah banget sih rusaknya. Dan ada beberapa tanjakan yang gak terlalu tinggi juga untuk akses jalannya. Nanti kalau sampai sini kalian belok ke kanan nih. Lanjut belok ke kanan, nanti patokannya tuh ada kayak warung atau tempat apa gitu kan. Terus warnanya tuh kayak belang-belang gitu catnya. Nanti kalian tinggal belok ke kanan. Mana sih kok gak nyampe-nyampe? Ternyata masih jauh ya dari tadi. Nih, kita udah sampai ya. Dan ini teman-teman aku udah nyampe duluan, padahal tadi sempat nungguin juga di KFC. Ini teman aku yang nyasar karena berpatokan sama jalan yang satunya. Gitu yang tadi aku bilang buntu. Dan kita sudah sampai di Villa Delara. Dari area depan villa, nuansa kayunya udah kelihatan banget nih dari pagernya yang kayu-kayu gitu kan. Lalu ini untuk area depan villanya cukup luas, parkir mobil itu muat hingga 4 mobil sih kayaknya. Lalu untuk ke villanya tuh nanti kalian harus naik tangga lagi, di area depan ada private pool, lalu ada gazebo-nya juga. Untuk private poolnya, kedalamannya itu dari 50 cm hingga 120 cm, cocok untuk anak-anak maupun dewasa. Dan di sebelahnya itu ada area bilas, jadi kalian kalau bawa anak-anak mungkin bilasnya bisa di area sini, jadi takut jatuh kan kalau ke atas-atas dulu licin. Ini untuk sekedar bilasnya. Lanjut di area sebelahnya tuh ada gazebo, jadi untuk bersantai juga. Kalau untuk ke arah bangunan villanya, ini tuh belum ramah kursi roda ya, tapi untuk tangganya juga nggak terlalu tinggi kok.
harus hati-hati juga kalau yang bawa anak-anak karena nggak ada pegangannya gitu. Kemarin malah dijadiin prosotan sama anaknya temen aku. Ini area depan villanya, ada area duduk-duduknya. Ini kaktusnya asli ya, hati-hati kalau yang bawa anak. Dan ini area depan villanya tuh ya ngerasa kayak lagi di rumah gitu kan. Karena villa-villa sekarang tuh kan biasanya punya tema kayak yang bohemian, Bali lah. Ya ini berasa kayak lagi nginep di rumah sendiri, pokoknya homey banget. Lalu pas mau review ke dalam ternyata ada tukang bakso dateng. Jadi kalau kalian pagar yang nggak ditutup nih langsung, ini tuh tukang bakso bakal langsung parkir ke dalam kolam renang, di depan kolam renang maksudnya. Tiba-tiba aja dateng. Ya lumayan lah buat ngeganjel sebelum nanti nge-review. Kita makan bakso dulu. Untuk harganya per porsinya itu 15.000. Kalau untuk rasa ya standar lah ya. Sebelum yang lain masuk ke dalam dan akhirnya berantakan nih villa sama anak-anak kecil yang ada, yuk sekarang kita lanjut room tour ke area dalamnya. Jadi pas baru masuk, ini ada yang bukain pintu, pas suami aku udah di dalam. Lanjut, dan ini area dalam villanya bener-bener kerasa homey banget, meskipun bangunannya tuh bukan bangunan modern ya, karena banyakan villa kan sekarang bangunannya emang baru-baru dan modern. Villa Delara ini salah satu villa yang masih mempertahankan segi ke vintage-nya. Old-nya tuh masih berasa banget nih villa. Tapi untuk furniture-nya nih aku suka banget karena kayu-kayu gitu kesukaan aku. Warna-warnanya yang natural dan hangat, tone-nya tuh aduh berasa bener-bener kayak lagi di rumah sendiri. Padahal di rumah sendiri juga gak punya furniture kayak gini, tapi masih berasa rumah sendiri aja kan. Dan di area living room ini ada lemari penyimpanan, jadi kalau misalkan gak mau berantakan nih, bisa taruh-taruh barangnya di lemari itu. Lalu di sini juga ada area entertain, ada televisi, sudah smart TV. Lalu ada lemari di bawahnya, ini buat setting alat karaoke-nya. Jadi di sini juga ada karaoke. Lalu ada wifi-nya juga. Mic-nya udah disediain 2 juga, jadi nggak perlu berebutan. Lalu di laci-lacinya ini sudah disediakan baterai banyak banget. Nanti kalau misalkan habis bisa pilih yang mana yang masih ada isinya. Dan lanjut ke area sebelahnya. Di sini juga ada semacam lemari buffet gitu. Tapi aku tipe-tipe yang bukan naruh-naruh barang di buffet sih, takutnya ketinggalan. Lalu ada sofanya nih, sofanya empuk banget. Dan di sini aku sukanya tuh kayak banyak tanaman-tanaman hidup, jadi tuh kayak ngerasa dari kayu-kayu terus ada tanaman-tanaman hidupnya tuh, aduh natural banget sini dalamnya gitu. Ini area dining roomnya sama kitchennya, sudah ada dispenser free 1 galon, ada kulkas. Di sini juga ada wastafel nih, sebelum makan bisa cuci tangan. Pernak-pernik di sini tuh bener-bener diperhatikan banget, bener-bener kayak mau dibikin suasananya tuh beda gitu. Villa ini tuh konsepnya open space ya, jadi antara living room, dining room, dan kitchen ini tuh masih jadi satu. Lalu untuk perlengkapan di area kitchennya ini tuh udah lumayan lengkap. Piring, mangkok, gelasnya udah disediain, lalu ada kompor, ada tempat masak air juga. Di sini juga udah disediain nih perlengkapan masaknya, dari panci, penggorengan. Pokoknya kalau kalian nginep di sini, kalian tinggal bawa bahan makanannya aja. Karena kalau kalian keluar tuh beli makanan keluar tuh kayaknya aksesnya juga lumayan jauh kan ya tadi. Dan di sini juga kapasitasnya 15 orang, sudah disediakan 4 buah kamar tidur. Lalu ini untuk kamar pertamanya. Di sini untuk ukuran kasurnya itu queen size, sudah disediakan 2 bantal guling, 2 bantal biasa, lalu ada selimutnya juga. Di area bawahnya juga sudah ada karpet, jadi nggak dingin ya kalau kalian jalan di bawah atau nurunin kaki. Di sini juga ada AC nih, salah satu kamar yang pakai AC. Lalu untuk di sebelahnya nih ada jendela. Dan di sini juga ada kaca besar. Jadi kalian bisa sambil foto OOTD gitu kan. Untuk view dari jendelanya itu langsung ke bagian sofa yang ada di depan, dan ini tuh ke arah parkiran juga.
Lanjut ke kamar berikutnya. Ini kamar kedua, ada di sebelah kitchen. Di kamar ini ukuran kasurnya tuh nggak terlalu besar, tapi di kamar ini punya private bathroom, kamar mandi pribadi. Ukuran kasurnya single bed, tapi bisa ditambah extra bed di bawah kalau mau. Dan di sini juga ada jendelanya, jadi sirkulasi udaranya juga nggak terlalu yang sumpek banget meskipun ukuran kamarnya nggak terlalu luas. Untuk kamar mandinya ada water heater, untuk handuk, dental kit, dan sabun bawa sendiri ya teman-teman. Ada tisunya juga. Lanjut ke bagian selanjutnya. Di villa ini kan aku bilang ada 2 kamar mandi. Yang satunya tuh ada di dalam kamar. Lalu untuk yang sharingnya ini ada di tengah-tengah antara kamar 1 dan kamar 2. Fasilitas amenitiesnya di sini nggak disediakan, jadi kalian bawa sendiri handuk, dental kit maupun sampo dan sabunnya. Untuk water heater udah ada, tapi kayaknya harus nunggu dulu karena kan pakai gas nggak terlalu cepet gitu panasnya kalau pakai gas. Infonya sih dari ownernya gitu. Dan sekarang kita lanjut ke kamar berikutnya. Ini satu pintu, ada 2 kamar di dalamnya. Jadi kalau kalian tidur di bawah nih, kurang private karena yang di atas kan kalau mau keluar pasti ngelewatin yang di bawah gitu. Dan ini cocoknya kalau misalkan mungkin ibu dan anak, atau maksudnya family yang tempatin antara kamar bawah dan kamar atas. Jadi kayak ngerasa nggak risih gitu kan. Untuk fasilitas dalam kamarnya sama, cuma di kamar ini tuh ada extra bed. Sebenarnya nggak mesti dipakai di sini juga, bisa dibawa kemana-mana. Untuk extra bednya ada 3 bantal dan 3 selimut. Lalu kita ke bagian atas, dan ini tangganya tuh masih agak riskan ya menurut aku. Karena kan tali ya pegangannya, jadi kalau untuk yang bawa anak-anak hati-hati ya. Sekarang saatnya kita explore di lantai atas. Jadi ini tuh kamar tambahan ya teman-teman sebenarnya. Karena sebelumnya tuh ini nggak ada. Jadi Villa Delara ini baru aja renov nih. Dan bikin tambahan kamar. Mungkin karena kapasitasnya lumayan banyak, jadi ditambahin kamarnya lagi biar tambah nyaman deh. Untuk kamar yang di atas ini menurut aku cukup estetik nih dengan si kaca bulatnya ini. Jadi ikonnya. Dan view-nya ya ke arah depan. Sebenarnya view-nya itu langsung ke parkiran dan kolam renang juga. Tapi kalau untuk foto-foto tuh lucu banget loh jendelanya ini menurut aku. Tapi sayangnya di bagian kamar ini tuh belum disediain kipas ataupun AC. Mungkin untuk kedepannya ditambahin AC, karena ini berasa banget sih dapet panasnya tuh dari jendelanya. Dan di bawahnya juga sudah disediakan karpet. Jadi kayaknya di setiap kamar tuh ada karpetnya deh. Cuman kamar 1 ya yang ada. Lalu ada jendela juga di sini, sirkulasi udara dan pencahayaannya cukup baik banget untuk di lantai atas. Pokoknya kamar ini tuh menurut aku ya benar-benar untuk family aja sih, karena emang gak terlalu private gitu. Nah dari atas nih kita bisa ngeliat nih tempat tidur yang ada di bawah. Pokoknya kalau mau tidur di sini ya enaknya sih yang berkeluarga gitu. Untuk anak, misalkan di atas anak atau di bawah anak, di atas orang tua. Dan ini bagian yang tadi aku bilang bisa digunakan untuk sholat. Dan kalau untuk suhunya di bagian atas ini pada malam hari ya lumayan dingin, jadi nggak perlu kipas ataupun AC. Tapi kalau siang tuh perlu banget. Selamat malam. Cepet banget deh kayak aku nge-review area bawah tadi. Kalian paham gak sih? Aku kayaknya buru-buru banget ya. Nih, ini pencahayaannya pada malam hari di area living roomnya. Jadi Villa Delara ini tuh lampu-lampunya tuh banyak banget. Tapi lampu-lampu yang kecil-kecil dan warnanya kuning-kuning gitu loh. Jadi meskipun banyak tuh warnanya nggak yang terlalu ngegonjreng cerah gitu, enggak. Jadi terkesan sih hangat karena emang posisinya tuh puncak kan kalau sekarang lagi hujan ya. Jadi butuh yang anget-anget ya. Ini ada tentara juga lagi latihan militer dan ada ibu-ibu yang masak. Dan untuk suhu di bawah karena di luar hujan cukup dingin. Area living roomnya tuh nggak ada kipas angin juga ataupun AC. Jadi AC benar-benar cuma ada di kamar 1
dan kamar yang ketiga yang sharing sama mezanin itu. Dan emang paling enak sih hujan-hujan nyemil. Makasih Bunda Sultan udah bikinin tempe goreng. Selagi nunggu hujan, kita akhirnya movie time nih. Ternyata di Villa Delara kan ada Netflix-nya. Udah login juga, jadi kita tinggal nonton aja. Dan speakernya di sini tuh bagus banget sih menurut aku. Suaranya tuh jadi kayak bener-bener lagi nonton di bioskop, nggak juga sih. Tapi maksudnya kayak dapet aja feel-nya gitu. Dan ini kita mau bakar-bakar barbekyuan. Jadi awalnya aku tuh nggak tahu sebenarnya kalau Villa Delara ini udah nyediain free alat barbecue nih, mulai dari kompornya. Jadi aku kan bawa nih sama teman aku, dan pas ada di meja tuh kita nanya, ini kompor siapa? Kompor teman aku apa bukan? Kata dia bukan. Ini kompor siapa? Maksudnya gitu kan. Ternyata aku baru tahu kalau Villa Delara ini nyediain tuh fasilitas dari mereka. Pokoknya udah lengkap banget kan. Kalian pokoknya tinggal bawa bahan makanannya aja untuk barbeque, untuk masak-masak. Di sini tuh udah disediain alat-alatnya sama mereka. Selamat pagi dari Villa Delara. Alhamdulillah bisa ngeliat view gunung di pagi hari nih. Cuacanya juga lagi bagus, gak hujan. Jadi anak-anak nanti bisa berenang lagi, gak perlu kedinginan. Sekarang setelah mereview, saatnya aku mau infoin harga menginap di Villa Delara. Untuk price listnya Minggu sampai Kamis itu di 1.500.000 dan untuk weekendnya itu 3 juta. Untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi nomor yang sudah aku cantumkan di video ini ya. Sekian dulu video review aku kali ini. Semoga video ini bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang lagi nyari tempat staycation ataupun villa yang harganya nggak terlalu mahal nih. Terima kasih untuk teman-teman yang masih menonton video ini hingga akhir. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!